Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya dalam materi Kitab Suci Weda. Nah, sebelum kita ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Om Awikenam Astu Namo Sidam. Nah, sebelum ke pokok materi, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama itu adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kitab suci Weda dengan baik. Nah, yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menjabarkan pokok-pokok ajaran Weda dengan baik. Nah, artinya setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian bisa menjelaskan atau menguraikan tentang pengertian kitab suci Weda dengan baik. Nah, yang kedua adalah menjabarkan pokok-pokok ajaran Weda dengan baik. Nah, kita lanjutkan ke materi anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah tentang pengertian Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar kata Wid, yang artinya ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai Weda. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau para widya. Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang ciptaan Brahman atau apara widya untuk tujuan memuliakan hidup manusia dan alam semesta. Nah, kenapa Weda itu disebut sebagai kitab suci agama Hindu anak-anak? Nah, yang pertama, karena kitab suci Weda itu berbentuk buku atau kitab. Yang kedua, disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Diyakini sebagai wahyu Tuhan dan dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Nah, pokok-pokok ajaran Weda. Nah, biar kalian tahu ya anak-anak, di dalam ajaran Weda itu mengandung beberapa pokok. Nah, yang pertama itu adalah tuntunan hidup manusia. Nah, apa artinya tuntunan hidup manusia anak-anak? Nah, tuntunan hidup manusia di dalam ajaran kitab suci Weda itu kalian dituntun mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, nah, ketika kalian melakukan hal-hal yang baik, maka kalian akan diberikan yang namanya pahala. Tetapi ketika kalian melakukan hal-hal yang buruk, maka di sanalah kalian akan mendapatkan disebut dengan dosa. Nah, selanjutnya adalah ajaran yang relevan sepanjang zaman. Apa artinya ajaran yang relevan sepanjang zaman anak-anak? Nah, yang dimaksud dengan ajaran yang relevan sepanjang zaman itu adalah sampai kapanpun ajaran kitab suci Weda ini masih tetap bisa dipakai. Dia ini tidak mengenal disebut dengan zaman, ya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Nah, kalau nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda ini sangat banyak sekali anak-anak biar kalian pahami, ya. Nah, beberapa contoh yang Bapak sebutkan. Yang pertama itu adalah pengorbanan atau keikhlasan. Ini mungkin sudah pernah kalian dengar atau yang disebut dengan yatnya, ya. Nah, kalian sudah sering mendengar kata yatnya. Itu harus didasari dengan keikhlasan, ya. Nah, selanjutnya adalah kebenaran atau satya, ya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang. Selanjutnya adalah menghindari judi, kemurahan hati, sedekah, punya, kemuliaan, keharmonisan, keindahan, persatuan, dan banyak lagi, ya. Bisa kalian lihat di dalam slide, ya. Banyak sekali mengandung nilai-nilai yang terdapat di dalam Weda yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Nah, di sana juga mengandung nilai yang disebut dengan pengobatan, fisika, astronomi, ya, matematika, ilmu panahan, dan ilmu cabang filsafat lainnya. Nah, demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam Weda itu sangat banyak anak-anak. Bisa kalian terapkan. Nah, selanjutnya klasifikasi Weda. Nah, klasifikasi Weda ini
adalah merupakan bagaimana cara mengelompokkan Weda. Ya, kenapa harus dikelompokkan Weda itu? Ya, karena saking banyaknya kitab-kitab itu maka perlu dikelompokkan. Nah, yang pertama kali mengelompokkan klasifikasi Weda ini adalah Begawan biasa yang dibantu dengan 4 muridnya menjadi 2 yang disebut dengan Weda Sruti dan Weda Semerti. Nah, Weda Sruti apa itu anak-anak? Ya, Weda Sruti adalah merupakan kitab yang hanya memuat wahyu. Ya, sedangkan kitab Semerti adalah kelompok yang sifat isinya sebagai penjelasan tentang Weda Sruti. Oke, anak-anak, biar kalian tahu. Nah, selanjutnya, ya, nah Weda Sruti ini dapat dibagi menjadi 3, ya, yang disebut dengan mantra, Brahmana, dan Upanishad. Ya, mantra ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Nah, keempatnya ini disebut dengan Caturveda Samhita. Selanjutnya adalah Brahmana. Ya, kitab Brahmana ini mengandung, yang pertama itu adalah kitab Rigveda memiliki kitab Aitareya Brahmana dan Kautsisaki Brahmana. Yang kedua adalah kitab Samaveda memiliki Tandya Brahmana yang dikenal dengan Pancawisma yang memuat legenda yadnya. Nah, selanjutnya adalah Upanishad. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah Upanishad yang tergolong Rigveda. Yang kedua adalah Upanishad yang tergolong Samaveda. Yang ketiga adalah Upanishad yang tergolong Yajurveda. Nah, selanjutnya adalah Weda Semerti. Nah, kalau Weda Semerti ini, anak biar kalian tahu, itu dapat dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama itu adalah Wedanga. Ya. Nah, yang kedua itu adalah Upaweda. Ya. Nah, Wedanga ini dapat dibagi menjadi 6 anak-anak biar kalian tahu. Ya. Nah, yang pertama itu adalah siksa. Ya. Nah, apa itu siksa? Siksa itu adalah petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan intonasi mantra yang berada dalam kitab suci Weda. Nah, yang kedua adalah Wyakarana. Isinya tentang tata bahasa untuk membantu pengertian menghayati Weda Sruti. Yang ketiga adalah Canda. Isinya lagu-lagu pujaan. Yang keempat adalah Nirukta. Isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Yang kelima adalah Jyotisa. Isinya adalah pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yadnya. Yang terakhir adalah Kalpa. Ya. Kalpa itu adalah tata cara melakukan yadnya. Selanjutnya adalah Upaweda. Nah, kalau Upaweda ini itu juga terdapat 6 bagian anak-anak biar kalian tahu. Ya. Nah, yang pertama itu adalah Itiasa. Ya. Yang kedua adalah Purana. Yang ketiga adalah Astasastra. Yang keempat adalah Ayurveda. Yang keenam adalah Danur Veda. Yang ketujuh adalah Gandharva Veda. Itu biar kalian ketahui ya bagiannya. Nah, Itiasa. Itiasa itu terdiri dari 2 anak-anak. Yang pertama itu adalah Ramayana. Ya. Yang kedua adalah Mahabharata. Ya, kedua cerita itu adalah termasuk dalam cerita epos masa lalu. Nah, biar kalian tahu, ya. Yang selanjutnya adalah Purana. Purana itulah kumpulan cerita penuh yang isinya tradisi setempat. Arthasastra itu adalah ilmu pemerintahan negara yang isinya pokok-pokok pemikiran politik. Ya, Ayurveda dikodifikasikan dengan isi yang menyangkut bidang ilmu kedokteran. Ya, Gandharva Veda, cabang ilmu yang mempelajari tentang seni budaya. Selanjutnya Danurveda tentang ilmu senjata Dewata Nawasange. Nah, selanjutnya sifat Weda. Sifat Weda itu adalah Anadi, artinya tidak berawal. Yang kedua adalah Ananta, itu tidak berakhir. Selanjutnya adalah berlaku sepanjang zaman. Jadi Weda itu adalah berlaku sepanjang zaman, tidak mengenal zaman ya anak. Selanjutnya adalah Aparusyam. Apa itu artinya Aparusyam?
Nah, kalau aparusiam itu adalah Weda itu adalah merupakan bukan buatan manusia, tapi adalah merupakan wahyu yang langsung diterima oleh para maharsi. Oke ya anak-anak, biar kalian tahu. Nah, selanjutnya adalah sifat Weda itu adalah luwes dan tidak kaku atau disebut dengan universal. Anak-anak ya. Nah, yang terakhir adalah fungsi Weda ya. Nah, ada beberapa fungsi Weda. Yang pertama itu Weda sebagai sumber kebenaran, sumber etika dan tingkah laku. Weda sebagai kitab suci agama Hindu dipergunakan untuk menuntun umat manusia dalam usaha mencapai kesucian. Nah, yang terakhir adalah Weda sebagai sumber ajaran kebenaran, sehingga diutamakan oleh umat manusia di dunia. Nah, itulah anak-anak ya, materi untuk hari ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami ya. Nah, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian Weda. Bapak rasa bisa ya anak-anak? Bagus ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, mungkin itu penyampaian Bapak. Nah, Bapak akhiri dengan parame santi.